Elektrostatis itu pada dasarnya kita akan mempelajari listrik statis. Jadi dalam listrik statis itu kita akan mengenal yang disebut dengan gaya interaksi antara muatan. Misalkan terdapat dua buah muatan, di mana kedua muatan itu diletakkan pada jarak r. Misalkan ini nih, ini. Sini ada muatan Q besar, di sini ada muatan Q kecil. Berarti ini berjarak R, maka di antara kedua muatan tersebut akan mengalami gaya interaksi di mana besarnya itu adalah F yang kita kenal dengan gaya Coulomb. Interaksinya itu bisa tarikan atau tolakan ya. Nah, ini gaya Coulomb. Besar gaya Coulombnya itu adalah 1/4pi epsilon 0 1/ER Q besar kali Q kecil per R kuadrat. Di mana 1/4pi epsilon 0 itu ini sama dengan K atau 9 kali 10 pangkat 9. Maka yang ini bisa diubah menjadi apa? Gaya Coulombnya itu adalah K per ER Q dikali Q per R. Nah, jika di antara kedua muatan Q besar dan Q kecil yang di sini adalah berupa udara atau hampa udara, itu maka nilai ER-nya sama dengan 1. Makanya yang kita sering tulis kalau di berupa udara medium ya, medium itu di antara ininya udara, maka gaya Coulombnya sama aja dengan K Q dikali Q per R kuadrat. Gitu. Terus yang kedua terkait arahnya nih. Jadi kalau arahnya kita lihat nih, jika ini Q besar, ini Q kecil. Jika ininya sejenis positif-positif atau negatif-negatif, maka dia akan tolak-menolak. Jadi gayanya itu yang ini akan ke sini, yang di sini juga akan ke sini. Tapi kalau berlawanan jenis, ini positif, ini negatif, atau ini negatif positif, maka dia akan tarik-menarik. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti. Oke, coba yang nomor 1 dulu. Kapan TAS? Kalau fisika masih Lumayan lama. 2 minggu lagi. Minggu depan tuh baru matematika sama Indo. Matematika masanya ada peminatan dah, ada wajib ya? Iya. Ya, fisika tanggal 3. Oh, tanggal 3. Ya 2 mingguan lagi berarti ya. Yang satu tuh B. Nomor 1 berapa jawabannya? 1/9. Oke, Ya. sip. Karena di sini yang dirubah adalah jarak kan ya. Asalnya ketika R1-nya 10 cm, gayanya adalah F1F kondisi pertama. Yang kedua 30 cm, maka F2-nya berapa gitu kan ya? Ya. Lihat dari bentuk persamaannya, ternyata hubungan gaya dengan R itu gimana? OF berbanding terbalik dengan R kuadratnya. Artinya F1, F2 banding F1, sini berarti R1 banding R2 dikuadratkan. Oke. Oke.
Oke, nomor 2. Nah, ini kan. Coba. Iya. 2 buah muatan, anggaplah Ki besarnya yang 9 kali 10 pangkat minus 6, Ki kecilnya 4 kali 10 pangkat minus 6, dipisahkan pada jarak 30 cm kan? Iya. Letak muatan ketiga dihitung dari muatan pertama agar resultan gaya. Nah ini, agar resultan gayanya sama dengan 0 di manakah muatan Q3. Nah ini, muatan Q3 di sini mau positif mau negatif kita nggak peduli. Yang penting kamu harus diperhatikan justru ini. Ini jenis muatannya apa? Kalau ini misalkan muatannya positif, ini positif atau ini negatif, maka si muatan Q3 ini, Q3-nya saya tulis Q3 ini ya, kamu letakkan di antara. Di antara lebih di mana letaknya? Lebih cenderung dekat ke yang Q-nya kecil, yaitu di sini. Nah, berarti yang ini kan 4, ini 9, oh berarti cenderung ke sini. Nah, itu Q3. Berarti misalkan oleh kamu dari Q besar dia berjarak X, otomatis dari sini dia berjarak berapa? 30 min X gitu. Ngerti nggak? Iya. Nah, kenapa? Kita anggap ini muatannya apa? Mau positif mau negatif nggak masalah. Gitu. Misalkan cuma pada umumnya kita anggap aja positif kalau di soal nggak disebutkan. Kenapa? Kalau ini misalkan si Q3 ini mengalami interaksi dari siapa? Dari Q besar dan Q kecil. Dari Q besar berarti ini positif, positif, tolak menolak, maka gayanya ke sini. Anggaplah ini F1. Akibat Q kecil karena ini positif, positif berarti dia ke sini. Nah, gitu. Ngerti nggak? Iya. Ada yang tanyakan? Anggap ini sebagai R1, ini sebagai R2. Oke, terus bagaimana kalau berlawanan jenis? Misalkan ini Q besar, ini Q kecil. Ini pun juga sama. Kalau ini berlawanan jenis, misalkan positif negatif atau ini negatif positif, kamu letakkan si Q3 di sini sebelah luar, dekat yang Q-nya kecil. Misalkan nih, ini negatif, ini 4, ini positif gitu. Ini 2. Kamu diletakkan sebelah mana? Kanan atau kiri? Di sini atau di sana? Atau ini A Kiri. atau di A atau di B? Di B. Di B, betul. B. Jangan terkecoh oleh negatif positifnya. Iya, iya. Ini kalau minus 4, ini plus 2. Nah, negatif positif hanya menentukan letak aja. Berarti artinya tetap kamu ini 2, ini 4. Oh, berarti di sini. Gitu. Ngerti ya? Oke, ya. Nah, coba. Ya, sekarang balik lagi ke soal yang ini. Berarti kita udah tahu nih soal yang ini di antara. Coba cari nilai X-nya berapa. Ini dari F-nya atau Nah, mencari X. Jadi gini, supaya 0, gaya di F3 kan mengalami F1 dan F2. Berarti F1 sama dengan F2. dengan F2. Berarti sini K, Q1-nya Q besar per R1-nya X kuadrat. Ini K, Q kecil per 30 min X dikuadratkan. Coba dihitung aja.
Udah ketemu berapa? Belum? Bentar Pak, kayaknya salah ngitung. Ya, coba dihitung dulu ya. K-nya ntar hilang kan? Iya. Jadi So, nanti ini dicoret aja. Nah, coret. Berarti Ki besarnya berapa? Ki besarnya 9 kali 10 pangkat minus 6 per E kuadrat sama aja 4 kali 10 pangkat minus 6 per 30 min X dikuadratkan. Ini 10 pangkat minus 6-nya sama. Iya, tadi Habis salah dari ngekuadratin 30 min X salah. Oke, siap. 18 ya. 18. Oke, sip. Iya. Tuh. Kalau nomor 3 gimana, Sok? Oke, udah. Nomor 3. Nah, kalau nomor 3 anggap ini si Ki besarnya positif 135 berapa itu? Mikro. Nah, Ki kecilnya negatif. Sebenarnya nggak harus selalu Ki besar Ki kecil sih. Kamu misalkan Pak, kalau saya ini Ki 1, mau ini Ki 2 boleh, begitu juga. Ini berapa? 60 mikro. Di manakah suatu titik yang medan pada titik tersebut gayanya adalah 0, muatan C. Berarti di sebelah luarnya kan gitu kan? Iya. Coba. Di kanan luar kan? Iya betul. Nah, nanti kamu umpamakan ini Ki C gitu. Si Oke. C-nya di sini. Umpamakan dari Ki kecil X, otomatis dari Ki besar jadi berapa? Ini jaraknya berapa? 10. 10 cm. Oke, berarti ini 10 ditambah X gitu.
30 sama 20, bukan? Ya, berarti jawabannya yang D. dodol. Ya. Sip, betul. Kita lanjut ya ke nomor 4. Iya. Saya hapus ya ini. Paham? Ada tanyakan dulu nggak? Enggak kayaknya. Cuman ngitungnya lama. Nah, ngitungnya aja, oke. Yang penting kamu paham aja secara konsepnya ya. Nah, kalau nomor 4 gimana? Kalau nomor 4 kan ini itu pada ketiga sudut segitiga sama sisi yang panjang sisinya 1 meter terdapat muatan-muatan 3, -3, dan 2. Gaya yang dialami pada muatan. Jadi kalau digambarkan ini segitiga aja. Set. Anggap segitiga ya. Ya. Nah ini anggap positif 3 mikro. Ini anggap negatif 3 mikro. Yang ini anggap positif -2 mikron. Positif ya? Ya. Positif. Sorry. Nah, berarti kalau kita umpamakan ini sebagai Q1, ini Q2, ini Q kecil, berarti si Q kecil ini mengalami muatan dari Q1 dan Q2. Cuman langkah pertama untuk sebelum menyelesaikan kita tentukan dulu arahnya. Akibat Q1, karena ini positif, maka kemana gayanya? Ke belakang. Itu. Tolak menolak, berarti dia ke sini. Nah, terus akibat Q2, ini negatif, ini positif, tarik menarik ke sini. Oh, ini adalah F2. Nah, ini gaya sudutnya berapa? Kalau ini sama sisi 60, ini kan satu garis lurus. Berarti ini sudutnya 120. Oleh kamu jumlahkan yang ini. Maka yang ini resultan gayanya berarti F sama aja dengan akar dari F1 dikuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos 120. Tinggal kamu cari F1-nya berarti K Q1 Q kecil per R kuadrat. Cari juga F2-nya K Q2 Q kecil per R kuadrat. R-nya kan sama 1 meter 1 meter. Ya. Nah, di sini negatif positifnya nggak usah kamu masukin. Karena negatif positif itu hanya menentukan arah. Intinya untuk gaya, negatif positif nggak usah masukin. Terus yang ini jangan lupa 3 mikronya diubah ke dalam kulom. 1 mikro itu berapa? 10 pangkat minus 6. Kalau R-nya itu udah 1 meter jadi nggak usah diubah. Kalau udah satuan internasional. Oke. Ya. K-nya diganti. Hanya ya 9 kali 10 pangkat 9. Pak. Halo. Yang tadi, Mau Pak. nanya? Oke. Oh, lanjutin yang tadi ya? Iya, Pak. Oke, yuk. Ini siapa? Mohon maaf ya, coba. Yuk, nomor berapa Pak? Tadi Pak Dila? Oh, gayanya ya. Tadi berarti saya nggak akan menggambarkan lagi yang belas. Oh, F1 sama F2-nya sama atau beda? Sama. Sama. Nah, kalau misalkan sama, kamu umpamakan aja. Ini F, ini F. Dan ini membentuk sudut 120. Ya. Untuk mempermudah aja. Yaitu tadi berapa? 3, 10 pangkat minus 6 ya? Ya.
2 kali 10 pangkat minus 6 per 1 dikuadratkan. Itu 5. Ini berarti 9 kali 3, 27 kali 2, 54. 10 pangkat 9, 10 pangkat minus 12. Berarti 5,4 kali 10 pangkat min 2. Oke, gitu. Gitu. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, sekarang nomor 5, medan listrik. Kalau medan listrik itu gini, jika di sini ada muatan Q besar, di sini ada muatan Q kecil, mereka berjarak R. Artinya sama aja dengan K, Q, sorry. Kalau di Q besar ini K, Q kecil per R kuadrat. Tapi kalau di Q kecil, ini E-nya adalah K, Q per R kuadrat. Dibalikin. Ngerti nggak? Iya. Cuma kalau terkait arahnya, misalkan si Q besarnya positif, maka kita nggak peduli si Q kecil mau positif atau negatif. Lihat, yang menyebabkan medan listrik di sini kan Q besar. Maka pas di Q kecil dia ke sini. Kalau ini negatif, maka pas di Q kecil ke sini. Yang penting kamu perhatikan ini aja. Jangan diperhatikan di sini jenis muatannya mau positif mau negatif, bahkan nggak ada muatan pun juga nggak masalah. Jadi artinya kalau di sini ada muatan Q pada suatu titik yang berjarak R, itu medan listriknya E sama dengan kaki per R kuadrat. Cuma arahnya kalau positif menjauh, kalau positif, kalau negatif mendekat. Bisa nggak? Halo? Oke, ya, Pak. Nah, saya hapus sekarang. Nomor 5, di sini kan ada muatan Q kecil, Q, ini berarti Q besarnya 10 pangkat minus 5, Q kecilnya berapa? 4 kali 10 pangkat minus 5 ya. Terletak pada jarak berapa? 15 cm kan? Di manakah letak titik yang kuat Nah, ini mirip kayak yang tadi, Salina. Jadi Iya. kamu lihat, ini jenis muatan Q besar dan Q kecilnya. Sejenis atau berlawanan jenis? Sejenis. Ya. Kalau sejenis, maka titik tersebut berada di antara. Di sini. Dekat Q-nya yang kecil. Mirip kayak yang tadi. Pak, di Iya. sini ada muatan nggak? Kita nggak peduli di sini. Artinya, titik ini dia mengalami medan listrik dari sini dan dari sini. Coba tentukan. Kayak yang tadi aja. Bisa ya? Bisa. Oke. Sekarang saya balik lagi ke Pak Dila. Gimana Pak Dila? Udah? 1,792. Ada nggak? Nggak ada ya? 1,8. Sebuah segitiga terdapat muatan gini. Jadi kalau digambarkan, di sini titik A, B, ini tiga sama sisi ya. Di mana pada titik A di sini ada muatan plus Q, pada titik B min Q, pada titik C plus Q. Itu kan? Masing-masing jika besar kuat medan listrik di pusat segitiga itu adalah E oleh masing-masing muatan. Artinya apa? Kalau kita tarik garis di sini, ini. Nah, ini kan pusatnya. Pasti ini R, ini R, ini R. Kenapa? Karena ini segitiga sama sisi. Ini S, pasti karena segitiga sama sisi, maka terhadap pusat segitiga jaraknya pasti sama. Ini, misalkan akibat A, medan listriknya ternyata karena kan kalau kita lihat nih, misalnya kaki per R kuadrat. Q-nya sama atau beda? Sama. Nah, sekalipun negatif positif itu hanya menunjukkan arah. R-nya sama atau beda? R-nya sama semua. Karena Q-nya sama, R-nya sama. Nah, di sini setiap muatan di pusat segitiga dia memberikan nilai medan listrik E. Besarnya E, berarti ini E itu adalah kaki per R kuadrat. Cuman di sini yang membedakan apa? Arah. Kayak kita, karena berarti medan listriknya kemana? Ya ke sini. E. Iya. Sekarang akibat B, ini negatif. Ya ke sini. E. Akibat C, positif. Ya ke sini. Bisa nggak? Bisa. Nah, ini kan membagi dua. Kalau ini 30, ini 30, ini 60, ini 30, 60. Nah, berarti ini berapa sudutnya?
Jadi kalau digambarkan itu di ke sini, yang 2 dulu. Ini E, ini E. Nah, sudut yang diapitnya berapa? Ini tarik aja garis lurus. Ini berapa? Kalau ini 60 berarti ini berapa? 102. Oleh 120. kamu jumlahkan yang ini. Jadi berapa yang ini? Kemudian nanti setelah dijumlahkan, ditambahin sama yang E ini. Ditambahin sama E satu lagi. Karena ini pas di garis lurus. Bisa nggak? Nah, kamu jumlahkan dulu yang ini sama yang ini jadi berapa? Pakai rumus yang tadi, E total. Atau ini, E apa ini? Ini tuh muatan apa? C ya? EC adalah E. Ini EA adalah E. Berarti oleh kamu ini EAC sama aja dengan akar dari E kuadrat ditambah E kuadrat ditambah 2E dikali E cos 120. Sok dihitung nanti E totalnya sama aja dengan EAC ditambah. Tinggal dihitung ya. Bisa di SS dulu? Iya, 2E. 2E. Oke. Coba dihitung. Oke, sekarang saya balik lagi ke Fadila. Fadila dikirim? Udah, Pak. Saya intan kalau saya salah sebut. Iya, Salina tuh kan. Salina, gimana nomor 7 ngerti nggak? Nomor Gimana? 7 belum. Nah, oke. Ini Belum ngertiin, Pak. nomor 7 itu hubungan antara gaya. Oke, mungkin kesimpulannya gini, Salina. Untuk gaya dan medan listrik itu merupakan besaran vektor. Nah, ini harus kamu pegang. Artinya apa? Negatif positif itu hanya menunjukkan apa? Arah. Ini negatif positif tidak masuk perhitungan. Maksudnya dalam perhitungan kita abaikan aja negatif positifnya. Cuma masukin angka-angkanya aja. Ngerti ya? Ya. Sekarang gini. Hubungan antara F dan E. Di mana jika di sini ada medan listrik, ini F-nya ke sini. Ini F-nya ke sini. Nah, kenapa? Jadi kamu lihat, kalau positif si gayanya akan searah dengan E. Kalau negatif si gayanya akan berlawanan dengan E. Gitu aja. Tetapi baik yang positif maupun negatif terkait besarnya sama. Itu adalah muatan dikali medan listrik. Bisa? Ya. Sekarang lihat ke sini. Yang ini ada muatan nih ceritanya. Tetapi begitu mendapat pengaruh medan listrik, kenapa bisa belok ke kiri? Medan listriknya arahnya ke kanan. Berarti ini jenis muatannya apa? Medan listriknya ke sini nih. Ya. Kenapa ini bisa menyimpang ke sini? Artinya di sini ada gaya yang menarik ke sini. Nah, berarti jenis muatannya apa? Negatif. Terus dia bermassa. Setiap bermassa pasti dia memiliki berat. Di sini ada gaya berat. Bisa? Bisa. Nah, kamu cari hubungan antara F sama W. Kita lihat dari sini. Oke, kalau ini theta, maka ini theta. Bapak, Ya, aku udah emang enggak. Sama sekali. Nah, kita cari tangan itu apa? Tangan theta itu kan sisi depan per sisi samping. Depannya yang ini. Tapi itu cos dong. Berarti ini oleh kamu, depannya itu sisi ini sama aja dengan panjang ini sama aja. Sama. F, sampingnya ini. W. Sok cari. F-nya adalah Q kali E.
5. 5. Ada? Ya, betul. 5 mikro. Negatif positif? Negatif. Oke, berarti jawabannya yang C kan? C. Bisa ya? Bisa. Oke, coba sekarang ke repetisi. Coba. Nah, kalau repetisi mengulang aja kayak yang tadi. Coba dulu ya. Barangkali ada yang nanti ya sebelah mana yang nggak bisa. D gitu Pak. Nggak tahu. Oke. Kayaknya. Jadi setengah R. Tadi jadi 4F kan ya? Berarti A jawabannya. Oh, Ngerti A. nggak? Tapi tak, matanya dirubah nggak? Muatannya berubah. Jadi setengahnya. Masing-masing bermuatan 2Q. Berarti F pertama itu K 2Q dikali 2Q per R. Gitu kan ya? Dikali 2 kali. Oke, Berarti bentar. Bentar, Pak. Kuadrat per R kuadrat. Betul? Nah, kalau F2 berarti jika salah satu muatan berubah berarti K 2Q dikali I per seperempat R kuadrat, betul? Iya. Ini 8K Q kuadrat per R kuadrat. Berarti ini 2R. Maka jawabannya B ya. Ngerti nggak? Ngerti. Cuman bingung karena bingung si kata-katanya. Nah, di sini nih. Jika salah satu muatan, jadi kalau salah satu itu boleh yang kamu ubah itu yang Q1-nya kan asalnya 2Q. Ini Q2-nya sama 2Q. Cuma salah satu. Berarti kamu yang diubah boleh ini, boleh ini. Misalkan saya ini Q1 tetap, cuma Q2-nya jadi Q2 aksen. Jadi Q kan. Dan jaraknya ini otomatis setengah R. Ngerti ya? Iya. Oke. Kalau nomor 2 coba. Pak, maksudnya gaya antara dua muatan itu apa? 3 muatan sama terletak pada sudut-sudut sebuah segitiga. Jadi kan nanti si masing-masing muatan akan saling berinteraksi nih. Ngerti nggak? Ini Q. Ini. Ya. Jika apabila gaya antara dua muatan, misalkan ini dengan ini yang memberikan besar gaya F, berarti gini nih, ini Q1, Q2, Q3. Misalkan Q1 dengan Q2, F, karena ini sejenis tolak menolak, sini F. Q2 dengan Q3, F juga.
Ini dengan ini ke sini juga. Ini ke sini. Nanti ini. Ngerti nggak? Iya, ngerti. Nah, berarti kamu tinjau besar gaya pada salah satu muatan, baik yang ini mau ini pasti sama. Cuma sekarang kamu perhatikan sudutnya berapa. Sudut apit antara kedua gaya tersebut. Kan ini Q2 mengalami gaya dari Q1 dengan Q3 besarnya F dengan dan ini sudutnya berapa? 60. Coba dihitung. F akar 3. Hmm? Iya, F akar 3. Sip tuh. Coba nomor 3. Oke, ketemu berapa? Oh, tadi teh minus tuh mendekat, menjauh. Ya, minus mendekat. Oh, Kalau mendekat. medan listrik. Kalau ini gaya atau medan listrik? Medan listrik. Oke, ya, minus mendekat, kalau plus menjauh. Min. Mm-mm. Oh, iya. Oke. Ini agar medan listrik min plus plus. Oh, Betul nggak? Agar medan listrik di pusat bujur sangkar itu maksimum, berarti kalau ini min, kita ambil nih min, ini plus. plus. Akibat A ke sini, akibat B ke sini, Maksimum ya. akibat C ke Ke sini. sana juga, iya. Jadi ini 2E, ini 2E. Oh, maksimum. Kirain teh 0. Duh, ya. Duh. Kalau misalnya 0, min kan? Kalau 0, min semua atau plus semua. Biar nanti ujung-ujungnya mereka saling tolak-menolak semuanya. Oh. Ngerti? Ngerti. Oke, coba yang nomor 4. Nanotum min 9. Itu Nomor 4. ya, maksudnya kan ada mikrokolom itu Nano itu minus 9. min 9 kan? Ya.
1 meter di kiri A. Meter di kiri A. Sip. Kalau nomor 5, nomor 5, nomor 6 misalkan. Yang 5 E. Yang 6 Ya, Jo. Yang nomor 6 apa? B. B ke arah kiri. Sip. Tuh. Ya. Kita masuk ke pengayaan. Oke. Bedanya potensial listrik sama medan listrik itu apa? Jadi gini kan, tadi kalau medan listrik jika di sini ada sebuah muatan Q besar, di sini ada satu titik berjarak R, maka medan listriknya KQ per R kuadrat. Potensial listrik pun juga sama. Di sini KQ per R. Coba secara bentuk persamaan nanti hubungannya apa? Betul nggak bahwa Pi itu sama dengan E dikali R? Iya. Nah, cuma bedanya apa? Nah, ini bedanya. Kalau F dengan E, tadi apa? Tadi saya udah bilang. Vektor. Ya. Artinya positif negatif hanya menentukan Arah. Kalau potensial selain F dengan E di dalam listrik statis, kayak potensial listrik, energi potensialnya, usahanya, itu skala. Nah, termasuk potensial listrik pun juga, potensial listrik ini skala. Artinya apa? Negatif positifnya dimasukkan dalam perhitungan. Ngerti nggak? Iya. Bisa. Tapi kita tidak perlu arah. Sekarang coba yang nomor 1 dihitung. Anggap aja ini Q1, ini R1, ini Q2, ini R2. Berarti kalau potensial listrik di A itu kaki 1 per R1, di sini kaki 2 per R. Kaki per R aja. Buang kaki per R ya? Ya. Oke, betul. Bisa ya, itu potensial listrik. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 2. Coba nomor 2.
Oke, ada kendala nggak? Bingung gambarnya gimana? Oke. Bingung nggak? Ada segitiga sama sisi yang kayak tadi aja. Kalau kita gambarkan di sini ada segitiga nih ya. Kan segitiga sama sisi. Ya. Kita gambar kayak gini aja. Ini segitiga. Pertanyaannya apa? Kuat Medan sama Sisinya 2 akar 3. 2 akar 3. Dan listriknya kan ini di bingung. tengah kan? Iya. Berarti artinya kamu ambil ke sini. Di ke sini R. Di ke sini R. Oke, berarti artinya R-nya berapa? R-nya itu adalah 2/3 dari tingginya ini. Oh iya. Nah, kamu sekarang yang jadi masalah cari tingginya. Ini akar 3, 2 akar 3. Maka T-nya adalah akar dari 2 akar 3 di kuadrat minus akar 3 di kuadrat. So, dicari. Jadi oleh kamu, kalau medan listriknya saya rasa 0 deh. Kan tadi udah dihitung. Nah, ini Q-nya sama. Kan medan listrik yang akibat dari ini ke sini E, ke sini E, ke sini E. Betul nggak? Iya. Jadi kalau gini, ini sudutnya berapa? 120. Pasti itu E totalnya 0. Buktikan aja. Pak, tadi itu V itu sama dengan E kali R ya? Kaki itu ya E dikali R. Itu kalau hubungan antara dengan jarak atau apa. Nggak tahu Pak, B. Nggak tahu gimana. Kan medan listriknya berapa tadi? Medan listriknya kan? No. Maka nggak mungkin. Ya. Berarti 0 itu bisa D, bisa E. Tinggal potensial listriknya. Oleh kamu potensial listriknya berarti kaki
per R ditambah kaki per R ditambah kaki per R. Karena Q-nya ada 3. 2. Nah, R-nya berapa? 2/3 Dua. tinggi. Tinggal kamu cari tingginya. Dari sini, Sob. 2 R-nya. Tingginya Untuk berapa? 3. Oke, 2. Ya udah, berarti ini 3. Kaki R-nya 2. Berarti ini 3/2 kaki. Maka Iya. 0 dan 3/2. Aduh, iya. Bisa. Harusnya. Iya. Oke, terus sekarang Lanjut, Pak. sekarang nomor 3. Nah, kalau nomor 3 coba ayo. Potensial listrik tinggal jumlahkan aja. Ini 300. Nggak tahu. Oke, Q-nya anggap nih, Q1, Q2, Aduh. Q3, ini Iya. Q4. Udah. Oleh kamu, ini kan, ini berapa? Oh, Kak-nya nggak perlu dikalikan kan? Dikalikan. 2. Jadi ini kaki per K per R, di sini Q1. Oh, Tambah dikalikan. Nah, negatif positifnya masukin, coba. Yuk. K-nya 9/10. R-nya berapa? Ingat, ini diagonal 0,2. Berarti R-nya itu adalah 0,1. 0,1 maksudnya. Kan terhadap pusat. Iya, iya. Coba lagi. Berarti min 27 dong. Iya, minus 270. 27. Harus dikali Kak ya, lupa. Iya. Ada. Oke. Bisa? Nomor berapa? 4. Nomor 4. Oke. Nah, kalau nomor 4, ini usaha. Usaha belum saya jelaskan ya. Nah, Oke. usaha itu, kalau di sini ada suatu muatan Q besar, di sini ada muatan Q kecil, tadi dia akan mengalami potensial listrik sebesar kaki besar per R kan ya? Iya. Nah, energi potensialnya itu adalah kaki kali Q per R. Ada hubungannya nggak? Ada. Kali Q. Wah, kali Q kecil kan? Iya. Udah. Nah, seumpamanya ini sebagai R1, berarti di sini P1. Ini sebagai R1, maka sini EP1. Misalkan si Q ini pindah ke sini, Q kecil. Sekarang jaraknya jadi R2. Oh, iya. Maka di sini P2-nya jadi apa? K Kali Q R2. Betul. Kan ini akibat ini kan? Iya. Atau EP2-nya sama aja dengan
K, Q, I, R. Iya. Ngerti bedanya energi potensial? Iya. Yang namanya usaha itu sama aja dengan perubahan negatif, perubahan energi potensial. Jadi misalkan berapa usaha dari sini, dari R1 sekarang jadi R2. Itu sama aja dengan sini selalu negatif. Atau ini sama aja dengan nah, beda potensial antara dua titik ini 1 dengan 2, dikali siapa yang pindah? Q kecil. Dari sini pindah ke sini. Ngerti? Coba yang nomor 4. Seratus. Oke. Ya, 100. Udah kan? Iya. Itu kan 200 kali 0,5, 100 mikro. Berarti 10 pangkat minus 4. Oh, Ngerti nggak? mikro. Ya, Mas ya, itu mikronya diperhatikan. Iya, ya. Coba. Oke, ya. Nah, yang nomor 5, ayo. MC tuh Nano. 10 pangkat MC. Oh, MC itu mili. Berarti 10 pangkat minus 3. minus 3. Oke. Enggak. Ada. Salah ngitung. Enggak. 9. 900 kali 2 min setengah. Hah? Oh, P2. T1 P2 dong. Sembilan kali 5 kali 20 dikali. Ada kendala nggak? Ayo. Ngitung udah salah. Kan Gimana gitu? Ayo. 1/10, 1/5, 1/10 dikurangin 1/5.
Bukan. Ini kan jarak udah-udahnya 10 meter. Oh, kebalik. Balik ya. Berarti 1/5 dikurang 1/10. Berarti 1/2. Ya, kedua. Ini berarti dikali Ki dikali Ki. Betul nggak? Iya, benar. Nah, ini negatif positifnya masukin apa adanya. Mm-mm. Energi kan potensial, masukin negatif positif. Udah. Oke, hasilnya negatif atau positif? Negatif. Negatif berarti berkurang. Berapa? Tahu dari tadi dapatnya Oke, saya hitung ini. Ini jadi berapa ini? Boleh nggak 2/10? setengah kan? Iya. 1/10 kan? Oh, 1/10. Iya, 1/10. 9 ke Iya, 90. Berkurang Oke. 90 dong. Iya. Coba yang nomor 6. Kalau usaha tadi apa? Usaha itu negatif perubahan energi potensial. Atau ini negatif K I kali I 1/R2 kurang 1/R1. Harus dalam meter ya? Ya. Nano itu mikro. Harus diubah ke dalam kulom. Jadi mikro itu 10 pangkat minus. Satu 1,35. 1,35. Ya, sip. Negatif positif? Positif. Positif. Jadi nanti Pak kok saya hasilnya positif. Artinya kalau kamu jangan terkecoh dengan negatif positif. Dalam usaha itu, negatif positif itu hanya menunjukkan arti. Jika usahanya positif, berarti dia itu menghasilkan. Tapi kalau hasilnya negatif, berarti usahanya itu memerlukan. Oke. Memerlukan. Atau gini nih, kayak gini. Kamu menulis di papan tulis. Usaha yang kamu lakukan itu positif. Tapi usaha yang di si papan tulis itu negatif. Besarnya sama. Artinya ini bisa melakukan, bisa memberikan. Kalau ini mah adalah memerlukan, atau bisa juga diartikan dikenai. Dikenai atau diberikan usaha. Ngerti? Ngerti. Artinya ke sana aja, negatif positif. Ya. Oke, sekarang ke soal nomor 7. Coba nomor 7. Ribet nggak sih nomor 7? Coba lihat. Saya baca dulu. Ke bawah-bawahnya sih ini udah tipe-tipe soal SBMPTN. Nomor 7 dulu. Suatu elektron dengan massa sekian dan muatan listrik sekian lepas dari katoda. Nah, jadi katoda itu apa? Negatif atau positif? Negatif. Negatif kan?
Mm. Pasti si elektron selalu bergerak dari negatif ke positif Mm. ke noda. Ini elektron. Di sini kan terjadi perbedaan apa? Perbedaan beda potensial. Perbedaannya itu berapa? 200 volt. Maka elektron akan sampai. Nah, di sini terjadi perubahan. Di sini kan mula-mula diam. Dia bergerak ke sini. Kecepatannya jadi berapa PT-nya? Berarti di sini terjadi perubahan apa? Energi listrik yang diubah menjadi energi kinetik. Perubahan energi kinetik. Nah, di sini ini kan usaha energi negatif beda potensial dikali Q sama aja dengan energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Awalnya kan diam. Sini berarti beda potensial dikali elektron. Ingat elektron itu matanya negatif. Kamu nanti masukin aja negatif. Ini jadi setengah M massa elektron dikali P kuadrat. PT. Nah, yang dicari PT-nya ini berapa? Massa elektron kan ada. Coba dihitung. Oke. Oke, ada kendala nggak? Enggak. B. B. Oke, sip. Sekitar 8,4 sih. Oke. Nah, kalau nomor 8 gimana? Enggak.
Oke, bisa nggak? Lagi dihitung, Mbak. Bentar. Oke. Dua koma tujuh. Sip. Nomor 9, ngerti nggak? Nah, jadi nomor 9 mah ceritanya di sini ada muatan Q kecil di titik T, dia berpindah ke titik S. Berapa usaha yang diperlukan oleh si Q kecil ini? Jadi kamu pakai konsep beda potensial antara titik T dengan S. Delta TS dikali. Berarti oleh kamu tinggal beda potensial di S dikurang beda potensial di T dikali Q. Beda potensial di S, dia mengalami potensial listrik dari Q1 dan Q2. Berarti sini K, Q1 per 4 ditambah K, Q2 per 1. Ngerti nggak? Ini kan 4. Bisa. Nah, kemudian kalau kamu cari beda potensial di titik T, yaitu K, Q1 per 4 ditambah K, Q2 per 4 juga. Betul nggak? Jadi si titik T mengalami potensial listrik Q1 dan Q2. Akibat S, ini sama. Oke. Bisa. Coba dihitung. Nanti ini yang masuk.
Itu nano tuh 3 ya? Apa? Ini nano 3 ya? Iya. Hmm, Misalnya 108, 10,8. iya, Ada. 10,8 ada. Oke. Kamu ketemu berapa? Oh iya, tapi 1080 kali 10 pangkat 3. Oke. Ya, sama. Bisa ya? Paham nggak? Hmm. Kalau nomor 7 itu mirip kayak yang tadi. Foton yang awalnya, coba nomor 7 itu mirip kayak soal nomor yang tadi saya gambarkan nomor berapa? Berarti di sini ya. W listrik konsepnya itu yang diubah jadi perubahan energi kinetik. Cuma di sini negatif beda potensial dikali Q. Cuma ingat Q-nya di sini elektron. Berarti jangan negatif, positif. Oke. Energi kinetik air kurang energi kinetik. Coba dihitung. Halo? Ada kendala nggak? Enggak, Pak. Lagi ngitung. Oke, siap. $200, Pak. 200 sip. Kalau nomor 11? Jadi gini, kalau nomor 11 itu. Pada titik sudut ABCD bujur sangkar dengan panjang sisi A, nah ini jelas sisinya kan ya. Ya. Berturut tempatkan muatan. Jadi kalau digambarkan, kalau ini sisinya adalah A, ini min Q, plus Q. Mengalami resultan. Jadi pada muatan ini dia mengalami resultan gaya sebesar Q kuadrat 4pi epsilon 0 per A kuadrat. Jadi kalau kita lihat, berarti si muatan Q ini dia mengalami gaya dari siapa? Anggaplah ini Q1. Q2, Q3, ini Q4. Karena ini positif, Q1 itu akibat dengan Q2. Benar. F12 kan? Ya. Dengan ini F13. Nah, ini kamu jumlahkan. Berarti ini F jadi berapa? 13, 12 berarti F23. Itu akar dari F12 di kuadrat ditambah F13 kuadrat.
karena 1/3 dengan 1/2 jaraknya sama, A, dengan besar muatan sama, berarti gayanya sama atau beda? Sama. Sama. Oke, oleh kamu di sini K, Q dikali Q per A kuadrat. Betul nggak? Iya, kayaknya. Sekarang, selain itu, ada juga muatan akibat Q4. Berarti dia ke sini juga. Pasti ini pasti garis apanya? Diagonalnya juga. Berarti ini F14. Cuma F14 mah sama aja dengan K, Q dikali Q. Jaraknya berapa ini? Setengah A akar 2. Nggak tahu. Tahu nggak? Akar 2. Emang sampai ujung? Nggak sampai Kalau tengah. ini A, maka ini. Itu akar 2. Ya. Nah, berarti F totalnya itu Aduh. F23 ditambah F14. Sok gitu. Aduh, bentar, Pak. Oke. Bingung. 1. Oh ya. Masih bingung. Oke. Ini kan sama nih. Iya. Kamu kalau sama, kita umpamakan aja dulu. Ini adalah F atau X. Oke. Ini akar dari X kuadrat ditambah X kuadrat. Berapa? Iya. 2X kuadrat. Jadi X akar 2. Iya. X-nya itu adalah ini kan? Itu adalah kaki kuadrat per A kuadrat akar 2. Bisa? Kalau yang ini mudah langsung aja. Ini mah adalah kaki kuadrat per 2A kuadrat. Ya udah, berarti ini berapa? Kaki kuadrat per A kuadrat akar 2 ini. tambah 2. Oh, iya. Berarti 2 akar 2. Ini ternyata sama aja dengan ini kan K kan? Oh, iya. Ini adalah kaki kuadrat A kuadrat dikali X. Oh, iya. Akar 2 plus. X-nya adalah Oke. Panjang amat. Oke, Pak. yuk, bisa ya? Bisa, kayaknya. Takut, soalnya nggak tahu ya fisika itu suka nggak kepikiran aja. Jadi Pak, saya bisa pas gini. Nanti pas besok pas ada soal lain udah. Bingung Pasti. lagi. Iya, makanya. Oke. Tapi kamu kalau gitu nggak masalah. Sering banyak latihan aja nanti juga. Oh ini, terutama konsepnya kamu pegang aja dulu. Kalau kamu udah menguasai konsepnya baru bisa. Oke. Coba yang nomor 12. Oke. Ini hapus ya? Iya.
kaki per R. Sebuah titik X yang dipengaruhi dua muatan masing-masing 2Q dan Q dengan jarak 2R dan R. Jika kedua muatan segaris dengan titik X dan titik X terletak di antara kedua muatan tersebut, maka berapakah kuat medan listrik di titik X? Oh, jadi gini. Titiknya jika kedua muatan segaris, sebuah titik X yang pengaruhi dua muatan masing-masing. Oke. Jika kedua muatan, karena ini gini. Ini 2Q, ini Q. Titik X itu di sini. Itu dia berjarak 2R, ini berjarak R. Oke. Nanti udah nyampe situ. Cari medan listrik. Ya. Ya, arahnya dulu langkah pertama. Arahnya kemana? Akibat muatan satu. Positif. Oh Akibat iya. dua. Oh iya. 1, 2. Oke. Kali 2. Nanti tambahin, dikurang ya? Disisihkan, karena berlawanan arah. Iya. Oke. Min kaki kokoh. Ya. Di kaki. Kaki. Min kepada cek atau nol kan beda. Iya. Kan 2 kiper. Totalnya itu Iya. E1 kurang E2. Ini kaki per R, ini kaki 2 doang. per R. Ini kaki per R, ini kaki per R kan ya? Iya. Itu kaki per R aja. Iya. Oke. R kuadrat ya? Sorry. Betul kamu. Aduh. Kuadrat. Kamu yang betul. Betul. Berarti setengah. Ya betul. Cek. Aduh, makasih atas. Saya kurang. Betul, cek. Oke. Yay. Sekarang nomor berapa ya? Oh, 13. Nah, ini pada titik bujur sangkar yang tadi, kayak yang mirip yang tadi ini. Jadi kalau bujur sangkar itu kayak gini. Kalau ini ada persegi, gini kan ya? Ya. Di mana sisinya berapa itu? Harus tahu. Ya udah, kita umpamakan A aja. Okay. Ini A. Ini A. Ini A. Nah, panjang diagonalnya berapa? Akar 2. Pasti ya itu ya. Kamu udah tahu. Ini pasti A akar 2. Ini titik A. Di sini di A muatannya berapa? Plus. Ini A. Ini B. Ini C. Oh. Ini D. Sorry. Di mana katanya pada titik B dengan D dikasih muatan positif plus Q. Berarti si titik A ini dia akan mengalami medan listrik kemana? Akibat B. Akibat B dia ke sini kan? Iya, ke kiri. Berarti ini EB. Akibat B sini kan? Okay. Nah, sekarang jarak B ke A dengan D ke A sama atau beda? Sama. Besar muatannya sama atau beda? Sama juga. Berarti kalau gitu ini sama. Sama kan? Iya, sama. Misalkan kalau berarti ini K I per A. Nah, berarti si titik A itu dia dijumlahkan kan? Iya. Berarti ini EBD. Mana EBD itu akar dari
EB kuadrat ditambah ED. Sok dihitung. aja dong. Aja, berarti kaki. Iya. Oke, bentar. Berapa? Bisa berapa? Ya ini pasti ini akar 2 kan, karena sama ya. Dengan E-nya adalah kaki A kuadrat akar 2-nya. Yang jadi masalah supaya di sini jadi 0 berarti harus ada medan listrik yang melawan EBD. Kemana? Ke arah berlawanannya. Gitu. Nah, EBD ini akan diimbangi oleh siapa? Oleh si C ini, berarti ini EC. Otomatis kalau medan listrik ke sini jenis muatan di C apa? Positif. Positif juga. Negatif. Negatif ya, minus. Jadi oleh kamu, medan listrik EBD itu akan sama aja dengan medan listrik di C. EBD-nya kan ini. Iya. Kaki kuadrat, nggak kaki kuadrat, kaki A kuadrat akar 2, berarti ini kaki C. Cuma jaraknya berapa ini? Dari A ke C. Ini kan? Iya. A akar 2 dikuadratkan. Nah, cari ki C-nya dalam bentuk ki. So. Dua ki akar 2. Min 2 ki akar 2. Minus. Ya, berarti jawabannya yang? Oke. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti, cuman kebalik-balik. Jadi langkah pertama memang konsepnya dulu, arahnya itu harus di ini. Oke. Oke, ada tanya kan? Silakan. Kayaknya enggak, cuman rumusnya dihafalin. Oke, nggak usah dihafalin, yang penting kamu kuasain konsepnya. Karena kalau menghafal rumus tadi, kalau kita nggak tahu arahnya, tetap aja salah. Gitu ya. Jadi tetap kamu harus dikuasai dulu konsepnya. Kalau ingat, kalau gaya itu, kalau sejenis tolak menolak, kalau berlawanan jenis tarik menarik, gitu kan ya. Kalau medan listrik gimana? Medan listrik. Kalau positif menjauh, kalau negatif mendekat. So, berarti ya, mau ngebahas soal ini, yang SBPTN-nya? Mau 1. Bisa, boleh. Kalau ya ini yang tadi, yang saya ulangi, bahwa gaya Coulomb itu, kalau di rumus umumnya adalah K, Q dikali Q per R kuadrat dikali ER. Nah, kalau di udara kan R-nya 1. Nah, ini bukan di udara, ER-nya ada 3. Berarti gayanya jadi berapa? Ngerti? Coba dihitung. Bentar, Pak.
dua bisa oh kan 9 oh 12 B Pak. Ya, betul. Ya. Oke, ada tanyakan? Enggak. Mau langsung ngebahas lagi? Silahkan. Mau yang konsep. Konsep. Oh, ini bola konduktor ya. Jadi bola konduktor begini. Kalau dalam bola konduktor, sebuah bola pejal, mau berongga atau apa, itu medan listriknya E di dalam bola itu medan listrik. Tapi kalau pas di permukaan di sini yang berjari-jari R, maka medan listriknya E sama dengan kaki per R kuadrat. Kalau lebih besar lagi di luar di sini yang berjarak R dari pusat, maka medan listriknya adalah kaki per R kuadrat. Sehingga kalau digambarkan medan listrik E terhadap R ketika pas di R-nya itu bisa digambarkan ini pas masih di dalam bola berarti 0. Tapi pas di titik R di sini E sama dengan kaki per R kuadrat. Kalau lebih besar lagi dia E sama aja dengan kaki per R. Nah, kenapa bisa begitu? Karena begitu ada bola muatan, kamu di sini kasih muatan, mau berongga, mau pejal, kalau pejal itu ikatan si elektronnya sangat kuat di dalam bola berongga. Sehingga kalau ini ada pendatang baru, pasti ditolak. Dia ditolak akan terlempar pas tepat di permukaannya. Sedikit di dalam lah, men. Ya, tapi kita bisa bilang itu tepat di permukaan. Karena tepat di permukaan, maka nomor 1, muatan terdistribusi secara merata di permukaan bola. Tuh. Medan listrik di dalam bola sama dengan 0. Ini? Iya, iya. Potensial listrik. Nah, kalau potensial listrik, kalau gambarkan potensial listrik di dalam bola, itu, kalau ini P di dalam bola, intinya di dalam bola, itu sama aja dengan P di permukaan. Mau di sini, mau dimanapun, itu akan sama. Selama itu di dalam bola, akan sama dengan di permukaan. Makanya nomor 3 betul. Oke. Potensial listrik di dalam bola adalah tetap. Artinya tetap itu sama, tidak berubah. Mau di sini, mau di sini, berarti sama dengan di permukaan. Berarti artinya kalau sama itu adalah tetap. Muatan terdistribusi secara merata di dalam bola salah. Karena dia terdistribusi merata di permukaan. Maka jawabannya yang Oke. Oke, mana lagi? Nah, saya hapus dulu. Oke, ada tanyakan nggak yang barusan? Paham ya? Paham. Nah, kalau nomor 3 gimana? Kalau nomor 3, oleh kamu jadi gini. Ketika di sini ada suatu muatan Q, ini berjarak R, ternyata medan listrik, potensial listriknya 600 volt. Medan listriknya 400 Newton per Coulomb. Sama. Tentukan besar muatan. Maka pertama kita cari R-nya. Pakai hubungan. Tadi apa? P sama dengan E dikali R. Nanti setelah ketemu R, berapa? Kamu cari dari P sama dengan kaki per R. So, cari Q-nya. Atau Q itulah jadi PR per.
Yang E. Bukan yang A. Oh, bukan yang A. Hah? Bentar, hitung lagi. Oh, bentar. Kan 600 sama dengan R sama dengan 32. Terus ini sama sama 4 sekali per 2 ya kan, 9 kali 10 pangkat 9 ini 200